Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, famin tilkal ahadisi, di antara hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang penciptaan makhluk dalam rahim. Innan nutfata idza istaqarrat fir rahimi, kalau ketika sperma, ketika janin menetap di dalam rahim, akhadhahal malaku bikaffihi, malaikat mengambil janin itu dengan tapak tangannya. Faqala, malaikat itu berkata, ya Rabb, ya Allah, adzakarun am unsa, janin ini laki-laki apa perempuan? Asyaqiyun am sa'idun, janin ini bahagia, sengsara atau bahagia? Mal ajalu, janin ini nanti umurnya berapa tahun? Mal asaru, janin ini perjalanannya bagaimana aja? Bi ayyi ardin tamutu, janin ini nanti matinya di mana? Fayuqalu lahu, maka Allah berkata kepada malaikat, intaliq ila ummil kitab, wahai malaikat, pergi engkau berangkat ke ummil kitab, induk kitab. Arti induk kitab itu al-lauhil mahfuz. Pergi engkau ke lauhil mahfuz. Lauh artinya papan. Papan ini lauh. Mahfuz, papan yang terjaga, terpelihara. Disitulah takdir, disitulah Al-Quran, disitulah semua. Wa qad yutlaqu 'alal ilmil qadim. Dia disebut juga ummil kitab. Dia disebut juga lauh mahfuz. Dia disebut juga ilmul qadim. Ilmu artinya pengetahuan. Qadim yang tidak berawal. Wujud qidam. Ilmul qadim, pengetahuan yang tidak berawal. Pengetahuan siapa itu? Pengetahuan Allah. Pengetahuan Ustaz Somad ada awalnya? Ada. Dari mana Ustaz tahu tentang Mesir? Saya tahu tentang Mesir ketika mau berangkat ke Mesir. Sebelum itu enggak tahu. Allah itu enggak ada awalnya. Karena kalau ilmu Allah ada awalnya, berarti sebelum itu dia jahil. Kalau jahil gak mungkin jadi Tuhan. Walaysa muradan huna. Maksud hadis ini bukan begini. Li'anna dzalika la yattali'u alaihi ghairullah. Karena lauhul mahfuz itu, ilmu Allah yang qadim itu, yang bisa mengetahuinya hanya Allah saja. Gak mungkin malaikat tahu. Fa innaka tajidu qissata hadhihi nutfah. Engkau dapati dalam kisah ini, fayantaliq fayajidu qissataha fi ummil kitab. Lalu kemudian didapatilah riwayat hidup janin tadi di ummil kitab. Tukhlaqu, maka diciptakanlah dia. Fatakulu rizqaha, lalu dia memakan rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Wa tata'u asaraha, dia melewati jalan yang sudah ditetapkan Allah. Fa idza jaa ajaluha, kalau ajalnya sampai, faqubidat, dicabut nyawanya, fadufinat, dikuburkan dia, fil makanil ladzi quddira laha, di tempat yang sudah ditakdirkan Allah. Wa fi ukhra ay annahu yaqul, riwayat lain, riwayat kedua, ya Rabbi, malaikat berkata, ya Allah, mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqatin, ini janin ini nanti dilanjutkan penciptaannya atau stop? Fa in kanat ghairu mukhallaqatin qadabtuhal, kalau dia tidak berlanjut jadi manusia utuh sempurna, qadabtuhal arham daman, maka dia di dalam rahim hanya sekedar jadi darah saja. Setelah jadi darah, habis itu keguguran. Wa in qila, kalau kata Allah mukhallaqah, dia nanti akan jadi makhluk. Qala, malaikat berkata, ya Rabb, ya Allah, azakarun am unsa, nanti dia jadi makhluk, jadi laki-laki apa perempuan, dan seterusnya. Wa dzakara ma marra, disebutkan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wastiqraruha, apa arti istiqrar? Asal secara bahasa istiqrar artinya menetap. Apa arti janin menetap? Sayruratuha alaqatan, janin itu dari sperma berubah jadi darah, au mudghatan, atau jadi daging. Li'annaha qabla dzalik ghairu mujtama'atin kama marra, Karena sebelum jadi darah dan jadi daging, dia tidak terkumpul jadi satu, berserak-serak.
Setelah jadi darah, baru dia menggumpal. Baru dia menetap di satu tempat. Fala tu'khadhu bil kaf. Kalau dia berserakan, mana mungkin bisa dipegang pakai tapak tangan. Jadi maksudnya malaikat memegangnya pakai tapak tangan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk segumpal darah. Wa summiyat ba'dal istiqrar nutfatan bi'tibari makana. Kalau memang dia sudah menetap di rahim, kenapa disebut juga nutfah? Nutfah kan artinya sperma. Bi'tibari makana, kalau dilihat dari asal usulnya. Tapi sebetulnya wujud dia waktu itu bukan sperma, tapi sudah jadi darah. Wastufida min adami jitima'iha qabla sayruratiha alaqatan. Dapat diambil pelajaran bahwa sebelum dia menggumpal menjadi satu, sebelum dia menjadi darah, annahu la yudaru ala ilqaiha hukmun. Sebelum dia menjadi segumpal darah, maka membuangnya tidak ada hukumnya. Kalau dia masih sperma, membuangnya nggak ada hukumnya. Madamat nutfah, selama dia masih sperma. Falam tasbut biha ummiyatu walad, belum ditetapkan lagi menjadi anak. Wala tanqadhi biha iddah, maka tidak ada masanya. Qala al-Hanabilah wa ghairuhum, mazhab Hambali dan ulama lain berkata, wala yuhramut tasabbub ila ilqaiha, tidak haram menggugurkannya, li'annaha lam tanaqid ba'du walam tan waqad la tanaqid waladan. Ini ceritanya sebelum jadi darah, waktu masih sperma. Li'annaha lam tanaqid ba'du, karena dia belum jadi apa-apa. Waqad la tanaqid waladan, dan dia belum tentu jadi anak. Bi khilafil alaqah, berbeda kalau dia sudah jadi darah. La yajuzu isqatuha, tidak boleh digugurkan, lin iqadiha, karena dia sudah jadi. Li annaha ay wa huwa yaghlibu ala dhanni sayruratuha waladan. Karena secara umum kalau dia sudah ada di darah, besar kemungkinan dia akan jadi anak. Wa min samma, oleh sebab itu ja'a fi ba'dir riwayat as-sabiqah, ada riwayat-riwayat lain yang dikatakan di dalam riwayat itu, annal malaka, sesungguhnya malaikat, la ya'lamu, tak tahu, annan nutfata waladun hatta tasira alaqatan. Malaikat tidak tahu bahwa sperma itu jadi anak sampai dia berubah menjadi segumpal darah. Wa qawlu jam'in minal fuqaha, sekelompok ulama ahli fikih berkata, ya juzul isqat, boleh digugurkan, malam yumfakh fihi ruh, sebelum ruh ditiupkan ke dalamnya. Kal azal, sama seperti azal. Azal maksudnya mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan. Mohon maaf. Boleh menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh. Video ini jangan dipotong. Dhaif, pendapat ini lemah, tak boleh diamalkan. Bukan hadis dhaif, pendapat ini lemah. Tidak boleh menggugurkan janin walaupun kurang dari 4 bulan. Janin hanya boleh digugurkan kalau resikonya mati. Kalau kata ibu dokter yang amanah itu, yang rajin puasa sunat itu, yang rajin sholat tahajud itu berkata, kami sudah periksa ibu kalau melahirkan mati, nah, itu baru boleh. Tapi ruh belum ditiupkan, dia siap menerima ruh. Bukan masalah ruh udah tiup atau belum. Ini ada aja orang seenaknya ngomong, kalau belum ditiupkan ruh nggak apa-apa digugurkan. Oh, nggak bisa. Dia siap menjadi makhluk Allah, maka sama dengan membunuh makhluk Allah. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seolah-olah sama membunuh semua nyawa. Izla jami'a bainahuma, karena tidak bisa dikombinasikan antara keduanya. Tidak bisa dikombinasikan antara keduanya. Keduanya mana? Tak bisa digabungkan antara hukum azal. Azal itu artinya mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan. Tak bisa digabungkan hukum azal dengan hukum menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh. Enggak bisa dicampur, itu beda kasusnya. Fa inna ghayatama fil azal tasabbubun ila man'il in'iqad. Adapun tujuan dari mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan
Itu tujuannya supaya tidak menjadi anak. Fa kaifa yuqasu bihi waladun in aqad? Bagaimana mungkin hukum itu disamakan dengan sperma yang sudah menjadi anak? Kan enggak sama. Rubama tasawwur. Boleh jadi dia sudah terbentuk menjadi manusia. Hanya saja ruh belum ditiupkan. Lalu digugurkan. Oh, dosa besar. Membunuh. Karena dia sudah siap menjadi makhluk hidup. Warubama tusawwar. Boleh jadi dia sudah terbentuk lalu digugurkan dia. Banyak-banyak makan nanas, pakai ragi untuk menggugurkan janin. Keluar darah daging berkeping-keping. Nauzubillah, dosa besar. Wa yu'ayyidu ma qararnahu. Pendapat ini didukung dari ketetapan kami min hurmati isqatil alaqah. Haram hukumnya menggugurkan segumpal darah. Kalau sudah jadi segumpal darah, haram. Qaulul Malikiyah. Ini dukung pendapat mazhab Maliki. Yasbutu bihal istilad. Kalau sudah jadi segumpal darah, maka dia akan menjadi anak. Fa'adaru alaiha hukmul waladiyah. Maka hukumnya sama seperti hukum anak. Darah itu kan bukan anak, dia siap jadi anak. Maka hukumnya sama seperti hukum anak. Membunuh darah sama dengan membunuh anak, walaupun ruh belum ditiupkan. Wa huwa mustalzamun li hurmatil isqat. Maka hukumnya haram menggugurkan segumpal darah. Wala yunafi adamu inqidha'il iddah biha. Ini tidak menafikan adamu inqidha', tidak berakhirnya iddah. Wa adamu subutil istilad indana. Walaupun tidak dapat dipastikan dia akan menjadi anak, tapi besar kemungkinan dia akan menjadi anak. Memang tak 100%, ada musubut, tapi besar kemungkinan dia akan jadi anak. Lianna wa in mana'na tasmiyataha waladan wa hamlan. Meskipun segumpal darah itu tidak bisa disebut sebagai anak dan tidak bisa disebut sebagai kehamilan, kama ya'ti, sebagaimana akan dijelaskan. La namna hurmata isqatiha. Tapi kami tetap mengatakan bahwa hukum menggugurkan darah itu hukumnya haram. Lamma qarartuhu inda adamin qida'il iddah biha anifan biqauli. Setelah saya tetapkan tadi bahwa dia tidak mengakhirkan iddah seperti ucapan saya, wa huwa yaghlibu 'ala zanni. Yaghlibu 'ala zanni. Asal kata yaghlibu 'ala zanni, prediksi terbesar, besar kemungkinan. Nah, gitu cara menerjemahkan yaghlibu 'ala zanni, besar kemungkinan, dan seterusnya. Berikutnya, fa in sarat mudghatan. Kalau janin sudah berbentuk darah, mudghatan, daging. Kalau janin sudah berbentuk daging, wa syahida arba'u qawabil bitaswiriha, dan kemudian dia sudah berbentuk, au bi annaha aslun adamiyun, atau dia sudah masuk asal bentuk dasar Adam, anak Adam, manusia. Walam yatasyakkakna fih, tak ragu lagi. Inqadat bihal iddah, berakhir iddah. Bi khilafi ummiyatil walad. Berbeda kalau dia hanya baru sekedar dalam bentuk darah. La tasbutu illa bi ilqa'i suratin zahiratit taqtid. Tidak bisa ditetapkan kecuali telah nampak bentuknya secara jelas. Nampak bentuknya, ini kepalanya, ini tangannya, berpisah kepala dari bahu, jangan jari jemari. Wal farqu, bedanya, anna madaral iddati ala tahaqquqi bara'atir rahim. Bahwa waktu iddah itu untuk menetapkan rahim kosong. Perempuan yang bercerai iddahnya 3 kali suci, 3 bulan. Untuk apa? Untuk memastikan perutnya, rahimnya kosong, gak ada janin, gak ada anak di dalam. Kalau perempuan itu suaminya meninggal, dia baru boleh nikah dapat suami baru setelah 4 bulan 10 hari. Untuk apa iddah 4 bulan 10 hari itu? Untuk memastikan gak ada anak dalam rahimnya. Ustaz, bahasanya kok vulgar-vulgar. Gimana lagi membahasakannya? Kok pandai kalian bahasakannya lemah lembut, cobalah.
Wa huwa mutahaqqaqun bi ilqa'il mut'ah al-madhkurah, dan itu sudah terwujud, nampak jelas bi ilqa'il mut'ah, karena sudah dalam bentuk daging. Wa madaru ummiyatil walad ala ilqa'i ma yusamma waladan. Masa ummiyatal walad, masa terbentuknya janin itu, ala ilqa'i ma yusamma waladan, maka menggugurkan ma yusamma waladan, janin yang sudah bisa disebut sebagai anak. Wa ma lam yazhar at-taqtid la yusamma waladan, kalau tidak nampak jelas maka tidak disebut walad, tak anak. Fa isbatul malikiyah inqidha'ul iddah, isbatul malikiyah inqidha'ul iddah. Penetapan mazhab Maliki mengatakan inqidha', berakhir masa iddah, habis iddah. Wa ummiyatul walad biwad'il alaqah fama fawqaha ba'id. Ummiyatul walad dengan menggugurkan alaqah, darah, fama fawqaha, dan setelahnya ba'id, tak bisa lagi. Kalau dia sudah jadi darah, habis itu proses habis darah menjadi daging dan seterusnya, tak bisa lagi. Idla qarinata 'alal hamli hatta turfa'a bihil iddatul muhaqqaqah. La qarinata 'alal hamli, tidak ada indikasi perempuan ini sedang menunggu nih masa habis iddah. Apa indikasinya? Oh, indikasinya hamil. La qarinata, tidak ada indikasi 'alal hamli, terhadap kehamilan, hatta turfa'a bihil iddah al muhaqqaqah, sampai habisnya iddah secara pasti. Wahtimaluhu ma'a adamil qarinah la athara lahu. Ihtimal, kemungkinan hamil atau enggak hamil atau enggak hamil, ma'a adamil qarinah, dan tidak ada indikasinya, la asar, tak ada pengaruhnya. Wa ummiyatul walad lam tasbut illa biwad'il walad. Ummiyatul walad tidak bisa dipastikan kecuali dengan biwad'il walad, kecuali dia menggugurkan janin itu, walad, anak yang sudah berbentuk. Wa huwa la yusamma waladan, dia tidak disebut anak illa in zaharat as-suratu fih, tidak disebut anak kecuali sudah nampak surah bentuknya. Wa la yusamma hamlan, tidak disebut hamil illa in zahara, kecuali dia sudah zahir, nampak. Au qamat alaihi qarinatun, atau anda indikasi bahwa dia hamil. Faqabla dzalika la yusamma, sebelum ada indikasi itu maka tidak bisa disebut dia hamil. Fala yadkhul fi, maka tidak masuk dia dalam kategori wa ulatul ahmal, orang yang sedang hamil mengandung, wa nahwi, dan sejenis itu. Bal qila, tapi dapat dikatakan hadzal hadis la yaqtadi annahu la yusamma waladan qabla arba'ati ashhurin. Hadzal hadis ini la yaqtadi, hadzal hadis yaqtadi, hadis ini memberikan makna annahu la yusamma waladan, dia tidak bisa disebut waladan, anak, sebelum 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu apa namanya? Li'annahu sammahu, karena Allah menyebutnya qablaha, sebelum 4 bulan itu nutfatan, sperma, 40 hari. Habis itu hari ke-41 apa namanya? Alaqatan, darah. Habis 81 apa namanya? Mudghatan, daging. 121 lewat 4 bulan apa namanya? Baru bisa disebut waladan, anak. Wala yusamma syai'un min dzalika biwaladin. Adapun yang darah tadi itu tidak bisa dibilang anak. Lughatan, baik secara bahasa, wala urfan, maupun secara urf. Urf itu artinya kebiasaan. Wala tasbutu bihi ummiyatul walad, maka tak bisa dipastikan dia itu adalah ummiyatul walad.
Wala yuqalu, tak pula dikatakan innahu mustaqun minal wiladah, bahwa kata itu diambil dari kata wiladah. Apa itu wiladah? Khuruju minar rahim, keluar dari rahim. Li'annahu yalzamu alaihi sayruratuha umma waladin bi khurujin nutfah. Wiladah itu melahirkan. Apa maksudnya? Al-khuruj minar rahim, keluar dari rahim. Li'annahu yalzamu alaihi sayruratuha umma waladin bi khurujin nutfah. Karena kalau begitu berarti dia menjadi umma waladin bi khurujin nutfah. Umma waladin, ibu anak, dengan keluarnya nutfah. Wal qawlu bihi ba'id, enggak bisa. Ba'id, jauh an dalil syar', jauh dari dalil syariat Islam. Wa innama sara ba'dul fuqaha, hanya saja sebagian fuqaha ahli fikih ila sayruratiha umma waladin biduni ma zakarnahu hirsan ala itqiha wa tashawufan ilaihi walau bisababin dha'ifin. Sara ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih berpendapat ila sayruratuha, perempuan yang hamil itu disebut dengan ummi walad, umma walad biduni ma zakarna, tapi tidak seperti yang kami sebutkan sebelumnya, hirsan ala itqiha, karena mereka itu menyebutnya sebagai umma walad supaya dia cepat merdeka. Maksudnya Pak Ustadz, saya ada seorang laki-laki merdeka, lalu kemudian punya budak hamba sahaya perempuan, berhubungan kelamin dia dengan budaknya itu, berhubungan kelamin, lalu kemudian baru beberapa hari disebut budaknya itu ummu walad, ibu, walad ibu anak, padahal kan yang di perutnya itu belum jadi anak. Kenapa disebut ummu walad? Hirsan ala itqiha, karena kalau dia hamil dia merdeka. Itu cara Islam untuk memerdekakan budak. Asal ada budak hamil, merdeka. Budak sahaya maksudnya, bukan budak kecil hamil. Namanya ummi walad. Wa tasyawufan ilaih, untuk menolong membantu dia. Walau bisababin dhaif, walaupun sebabnya lemah. Wa man'uhu tasmiyatuhu waladan, sperma, darah, daging itu enggak bisa disebut anak. Lughatan, baik pun secara bahasa, wa urfan, maupun secara kebiasaan, qablal arba'ah, sebelum 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, itu enggak bisa disebut anak. Mamnu, terlarang, enggak boleh. Bal haitsu wujida ma syaratnahu fihi anifan, akan tetapi sebagaimana yang sudah kami syaratkan tadi, yusamma waladan urfan, dia bisa disebut waladan tapi secara urf, kebiasaan saja. Bi khilafin nutfah, berbeda dengan sperma. La tusamma mutlaqan, sperma selama 40 hari itu di dalam rahim tidak bisa disebut waladan mutlak sama sekali. Wa kadzal alaqah, begitu juga dengan darah. Itu syahnu itu sedang mengandung anak itu, tapi dalam bentuk darah enggak bisa disebut waladan. Wa dhamanuhu bil jinayati nazir ma marra fil iddah. Adapun kalau terjadi pembunuhan, tentu ada dhaman, jaminan, bil jinayah, karena sudah melakukan tindakan jinayah kriminal. Naziru ma marra fil iddah, hukumnya sama seperti terkait dengan hukum iddah pada perempuan yang dicerai suaminya atau perempuan yang ditinggal suami meninggal. Wa qala Ali karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, la yatmanu hatta tamdi alaihi al-atwar as-sab'ah al-mazkurah, tidak ada jaminan sampai janin itu melewati 7 fase. Kalau sudah lewat 7 fase baru bisa. Apa fase itu? Pertama sulalah. Sulalah itu artinya saripati makanan. Yang kedua nutfah, sperma.
Yang ketiga alaqah, daging. Alaqah, darah. Yang keempat mudghah, daging. Yang kelima izam, tulang. Yang keenam kasaunal izama lahma, tulang dibalut daging. Yang ketujuh summa insya'uha khalqan akhar, terbentuk jadi manusia sempurna. Kalau sudah melewati 7 fase ini, barulah orang yang mencederai ibu hamil itu gugur. Itu dia baru bisa kasih jaminan. Jadi kalau ada dia perempuan sedang hamil lalu kemudian gugur tapi belum melewati 7 fase ini, la yutman, dia tidak perlu menjadi membayar jaminan. Fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Fihi al-halif, di dalamnya ada sumpah, min ghairi istihlab, tanpa diminta sumpah. Sumpah itu boleh kita bersumpah atau mesti diminta sumpah? Mesti diminta sumpah. Anda bersaksi di depan pengadilan, ya, bersumpah, baru boleh bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa yang saya nyatakan di pengadilan ini adalah benar. Wallahi, tallahi, billahi. Ini Nabi nggak ada diminta bersumpah, kok dia bersumpah? Fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, tak ada Tuhan selain Allah. Bersumpah dia. Wala karahata fihi, tidak makruh. Jadi kalau ada orang bersumpah walaupun tidak diminta, tidak makruh. Tidak makruh berarti apa? Boleh, mubah. Idza kana li uzrin, kalau ada alasan. Alasannya untuk apa? Katakkidin, ka seperti takkid, menekankan. Jadi Ustaz datang besok, insya Allah. Serius nih Pak Ustaz, insya Allah. Tapi ini kan masih COVID Pak Ustaz. Wallahi. Itu maksudnya katakkid. Autarhibin, atau menakuti, memberikan berita ketakutan. Siapa yang pakai sabu-sabu masuk neraka? Serius Pak Ustaz nih? Apa kata kau? Wallahi masuk neraka kau. Au ta'ajjubin, au ta'jibin, atau memberikan ta'ajjub. Seperti ini, dalam ini ta'ajjub. Nabi dalam kasus ini adalah ta'ajjub. Ta'ajjub itu Pak Ustaz, ya bahasa kita ta'ajjub. Fa innal araba, orang Arab, idza ta'ajjabat bi syai'in, kalau dia melihat ada sesuatu yang menakjubkan, aqsaman alaih, maka dia menggunakan gaya bahasa sumpah. Wazada, ditambahnya allazi. Fa wallahi, demi Allah, allazi, ada allazinya, ila akhirih, dan seterusnya. Limunasabatil maqam, karena sesuai dengan konteks. Fa innahu ta'ala al-munfaridu bil uluhiyah, Allah Ta'ala saja tunggal esa tak berbilang yang layak disebut sebagai Tuhan. Al-mustalzamatu limfiradihi bi khalqil a'mal min khairin wa syarrin, kalau dia tunggal esa tak berbilang, maka kalau begitu segala penciptaan perbuatan baik buruk hanya dia saja, tak ada selain dia. Al-mu'abbaru anhu fima marra bil iman bil qadar, itu menunjukkan ungkapan beriman dengan takdir. Wa min sama, oleh sebab itu, kana hadzal mahlufu alaihi ma'khudhan min ayatil qadar, maka kandungan sumpah ini diambil dari ayat-ayat takdir. Contoh, inna hadainahu sabila, kami berikan dia jalan, imma syakiran wa imma kafura, apakah dia jadi orang yang bersyukur atau jadi orang kafir, kami beri jalan. May yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dia menjadi orang yang dapat hidayah. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah, falan tajida lahu waliyam mursyida,
maka tidak akan kau dapati dia sebagai penolong dan lurus. Wa ahadisihi, adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, ka hadisi mahajjati Adam wa Musa alaihi wassalatu wassalam, seperti hadis dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Hadis lagi, kullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Hadis lagi, i'malu ala mawaqi'il qadar, berbuatlah kamu, beramallah kamu sesuai dengan ketetapan takdir. Kita lanjutkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, melakukan perbuatan penghuni surga, salatnya rajin, puasanya rajin, hatta ma yakunu, birraf'i, dibaca ma yakunu bukan ma yakuna, birraf'i, li'anna ma, karena ma kafat hatta, seandainya tak ada ma, hatta yakuna, hatta yadkhula, begitu ada ma maka kafat hatta. Bainahu wa bainaha illa dhira', ada orang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Sehasta itu berapa sentimeter Pak Ustadz? Ukur sendiri dari lutut, dari ujung siku. Zira'. Huwa min babit tamsil al-muqarrir fi ilmil bayan. At-tamsir al-muqarrar, ini adalah perumpamaan dalam ilmu bayan. Fahuwa tamsir lil qurbi, menunjukkan dekat. Sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta. Min mautihi wa dukhulihi, mati tinggal masuk surga. Aqabahu ihdad darain, setelah itu dia tinggal masuk neraka atau surga. Ma baqiya bainahu wa baina an yasilaha illa kaman baqiya bainahu wa baina maqasidihi dhira'. Antara dia dengan surga yang dituju seperti antara dia dengan sesuatu yang menjadi tujuan hanya tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, al maktub lahu fi batni ummih, tertulis di perut emaknya, mustanadan ila sabiqil ilmil azali, berdasarkan ilmu azali. Ilmu azali itu apa? Ilmu yang tak berawal. Ilmu siapa tuh? Ilmu Allah. Wa yasihhu baqa'uhu ala masdariyatihi, yasih, sah, baqa'uhu, kekalnya, ala masdariyatihi. Fa ya'malu bi'amali ahlin nar, lalu dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Fa yadkhuluha, masuk dia ke dalam neraka. Tafri'un ala ma mahadahu sallallahu min kitabis sa'adati wasyaqawati, ini merupakan pembahasan ma mahadahu, seperti yang sudah disiapkan Rasulullah, min kitabatis sa'adati, penulisan bahagia, wasyaqawati atau sengsara, inda nafkhir ruhi, ketika ditiupkan ruh, mutabiqaini lima fil ilmil azali, sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu azali, sesuai dengan pengetahuan Allah. Libayani annal khatimata innama hiya ala wifqi tilkal kitabah, untuk menjelaskan bahwa khatimah, akhir kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. La ibrata bi zawahiril a'mal qablaha, tidak dipandang zahir amal sebelumnya. Binisbati li haqiqatil amri wa in i'tubira biha min haitsu kauniha alamatun kama ya'ti bastuhu. Amma li kufrihi, adapun karena kekafiran, fayakunu dukhula khuludin, wa imma li ma'siyatihi fayakunu dukhula tathirin. Kalau dia kafir, maka dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau dia buat dosa karena maksiat tapi tak kafir, maka dia masuk neraka tathirin, untuk dicuci saja. Cuci basuh, habis itu masuk surga juga ujungnya. Qala al-qadhi wa ghairuhu, Imam Qadhi Iyad dan yang lain berkata, hadza nadirun jiddan, ini jarang sekali. Li khabar, berdasarkan hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Murka Allah, marah Allah,
tapi ada yang lebih cepat. Apa itu? Rahmat Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, taghlibu ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku. Bi khilafi ma ba'dahu fa innahu katsirun falillahil hamdu wal minnatu ala dzalik. Berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada di antara kamu yang melakukan perbuatan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira', sampai-sampai antara dia dengan antara neraka itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi lebih didahului tulisan yang ada di kitab Lauhil Mahfuz, bermakna sabik, sama seperti yang tadi. Fayamalu bi amali ahlil jannah, setelah itu dia pun melakukan perbuatan penghuni surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Ai bi hukmil qadar al jari alaihi fi hadza wa ma qablahu, sesuai dengan hukum takdir yang berlaku baginya pada saat itu dan sebelumnya. Al mustanadu ila khalqil dawa'i was sawarif fi qalbihi ila ma yasdar anhu min af'alil khair, berdasarkan pada penciptaan motivasi dan yang mengalihkan dalam hatinya kepada yang membuat dia melakukan perbuatan baik. Faman sabaqat lahus sa'adah, siapa yang sudah dituliskan sa'adah, bahagia, sarafallahu ta'ala qalbahu ila khair, maka ditetapkan Allah, dialihkan Allah hatinya kepada kebaikan. Yukhtamu lahu bihi, lalu ditutup dengan kebaikan. Wa aksuhu bi aksihi, begitu juga sebaliknya. Wa fi ba'dhi riwayati hadzal hadis, di hadis-hadis lain dikatakan innamal a'malu bil khawatim, segala amal manusia itu dinilai dari akhirnya. Jahat, taubat, mati, masuk surga. Enak kali dia Pak Ustaz, masa dia nggak masuk neraka? Dia masuk juga neraka, cuman ujung-ujungnya masuk surga. Hadis lain, al-a'malu bi khawatimiha, segala amal itu dilihat dari ujungnya. Sebetulnya apa sih pesan dari pelajaran dari hadis ini Pak Ustadz? Yang peminum tua, yang pezina, yang pecandu narkoba, jangan putus asa, masih ada harapan. Itu sebetulnya yang mau disampaikan. Saya ini Pak Ustadz dari muda buat dosa, jangan putus asa Pak, masih ada harapan, mungkin nanti di akhir Bapak buat baik. Tapi saya ini banyak dosa Pak Ustadz, jangan putus asa. Saya ini banyak dosa Pak Ustadz, dari tadi aku bilang jangan putus asa. Dan bagi yang sudah tamat pesantren, sudah rajin tahajud, sudah rajin sholat, jangan sombong. Boleh jadi nanti, itu. Jadi kita ini selalu waspada. Itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan. Allah tuh nggak adil. Masa yang kemarin minum khamar, pakai sabu-sabu, buat maksiat dosa, tiba-tiba ujungnya dia masuk surga. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Intinya Islam tidak ingin orang putus asa, depresi, putus harapan kepada rahmat Allah. Kita lanjutkan. Wa fi hadisin sahih, dalam hadis sahih, i'malu, beramallah kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, untuk itu. Ai fadhus sa'adati, orang yang bahagia, muyassarun li amali ahliha, dimudahkan dia untuk beramal bahagia. Wadhus syaqawati, orang yang sengsara, muyassarun li amali ahliha, dimudahkan pula dia untuk melakukan perbuatan seorang sengsara. Wa hadza aidan fihi isyaratun ila tasrif, ini mengandung makna isyarat ila tasrifi kullin fi af'alihi, bahwa semua perbuatan ila ma yuradu bihi bihasabil qadril jari alaih, sesuai dengan takdir yang ditetapkan Allah. Al-mustanadi ila sabiqil ilmi bihi, berdasarkan kepada ilmu Allah yang azali sebelumnya. Bihasabi khalqi tilka dawa'i was sawarif fi, sesuai dengan Allah ciptakan motivasi dan apa yang ada dalam hati. Al-musyari ilaihi biqauli sallallahu, yang disebutkan dalam hadis Nabi, qulubul khalqi, hati makhluk, baina isba'aini, di antara jari jemari, min asabi'ir rahman, jari jemari kuasa kudrat iradat Allah, yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkannya sesuai kehendak dia. Ada duit logam, tak pada pula duit logam.
diletakkan ke jari jemari, letakkan duit logam di ujung jemari, sesuka hati kita membolak-balik. Begitulah Allah. Tapi jangan katakan Allah punya jari. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan mudah itu membolak-bolakkan hati. Makanya kita selalu minta doa. Fatasarrufuhu ta'ala fi khalqihi. Allah membolak-balikkan hati makhluk. Imma zahirun bi kharqil adat. Ada kalanya dengan yang zahir nyata, dengan menunjukkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Seperti apa? Mukjizat. Tiba-tiba beriman saja. Kenapa beriman? Menengok ular-ular yang diambil tukang sihir itu, ular-ular diambil tukang sihir itu tali temali, dilemparkannya ke lantai, berubah menjadi ular. Datang Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Ta'ala, pukulkan tongkatmu itu Musa. Dipukulkan Nabi Musa, berubah jadi ular besar. Dimakannya ular-ular kecil tuh macam kita makan lemper, habis semuanya. Menengok itu, berubah hati tukang-tukang sihir itu, masuk Islam, bersyahadat dia. Au nasbil adillati. Ada kalanya hati orang berubah bukan karena melihat mukjizat yang zahir, tapi karena dalil-dalil argumentasi. Seperti orang yang masuk Islam habis berdebat dengan Ahmed Dedat, Syekh Ahmed Dedat, berdebat dengan Zakir Naik, masuk Islam. Kal ahkamit taklifiyah, seperti hukum taklifi. Wa imma batinun bitaqdiril asbab. Ada juga disebabkan dengan yang batin, yang tidak terlihat. Seperti firman Allah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Andai kamu saling berjanji, kamu akan ikhtilaf tentang perjanjian. Au bi khalqid dawa'i was sawarif, atau dengan menciptakan dawa'i, motivasi, was sawarif, sesuatu yang mengalihkan, membolak-balikkan hati. Seperti firman Allah, wa kadzalika zayyadna likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hiasi amal setiap orang. Atau ayat, wa nuqallibu afidatahum, kami bolak-balikkan hatinya. Atau ayat, summan sarafallahu qulubahum, kemudian hati mereka berbalik, lalu Allah balikkan sekalian hati mereka. Falamma zaghu, ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Seperti dalam hadis, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu. Artinya ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Wa ma'na sababiyatil a'mal, arti sebab amal lis-sa'adah, sebab amal menuju kebahagiaan, wasyaqawah, sebab amal menuju kesengsaraan, lu alaihal hadis. Makna sababiyatil a'mal lis'adati wasyaqawati dalli 'alaiha al-hadis annahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, wa rakkaba fihim tiba'al khairi wasyarr, lalu kemudian Allah ciptakan karakteristik sifat mereka, ada yang baik, ada yang jahat. Fa'ulima ma yakunu minhum bihasabi muqtada taba'ihim al-markuzah fihim. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuannya yang tak berawal itu, ilmul azali, bahwa ini akan begini, ini akan begini. Allah Maha tahu. Falau as'adahum, kalau Allah membahagiakan mereka, wa asqahum, atau membuat mereka sengsara, i'timadan ala sabiqi ilmihi wa hikmatih, itu berdasarkan ilmu Allah dan hikmah. Lakana fi dzalika ma'munan ghairu muttahab, maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma'mun, aman, ghairu muttahab. Dia tidak dituduh melakukan. Guru bisa saja dituduh curang, security bisa dituduh, tapi Allah Ta'ala, siapa yang berani menuduh Allah? Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lakinnahu ta'ala adilun fi hikmihi. Lakinnahu ta'ala adilun fi hukmihi. Allah Ta'ala itu maha adil dalam setiap hukumnya. Hakimun fi adlihi. Allah Ta'ala itu maha bijaksana dalam keadilannya. Wal hikmatu taqtadi, hikmah
menyebabkan ijtinaba madhannit tuham. Hikmah menyebabkan kita tidak bisa menuduh apa-apa terhadap Allah. Walau min sukhafa'il uqul, walau orang dungu sekalipun, sukhafa'il uqul, orang tak berakal sekalipun tak akan berani menuduh Allah macam-macam. Falau adzaba ba'dahum bimujaba ilmihi fihim lattahamuhu. Kalau Allah Ta'ala mengazab sebagian mereka bimujaba ilmihi, dengan ilmunya, lattahamuhu fadafa'aha, mereka akan menuduh macam-macam. Fadufi'a hadhihi tuhmah bi an kallafahum hatta zaharat ma'asiyatuhum ala taba'ihim al-markuza fihim minal quwwati ilal fi'li. Kalau ada orang yang diazab Allah sesuai dengan ilmu Allah, lalu kemudian dia menuduh macam-macam, kenapa pula saya diazab Allah? Apa salah saya, kata dia, dituduhnya Allah macam-macam. Fadafa'a hadhihi tuhmah, tuduhan ini tertolak. Kenapa bisa tertolak? Kallafahum hatta zaharat ma'asiyatuhum, maka nampak perbuatan maksiat pada diri mereka, ala taba'ihim al-markuzah fihim minal quwwati ilal fi'li, dari muncul keinginan berubah menjadi kekuatan, lalu dia melakukan perbuatan dosa, akhirnya dia masuk neraka. Lalu kemudian dia nggak bisa nuduh Allah macam-macam. Nggak bisa dia mengatakan, ya Allah, aku kan baik, kenapa masuk neraka? Kau masuk neraka kan karena perbuatanmu itu. Wa hadza huwa sirru, inilah rahasia firman Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, supaya orang-orang itu tidak punya hujjah untuk membela diri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi atfalil musyrikin, ucapan firman Allah terhadap orang anak-anak orang musyrik, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah maha tahu atas perbuatan mereka. Lakinnal asah, tapi pendapat yang paling sahih, annahum fil jannah. Anak kecil, mak bapaknya musyrik, meninggal dia, maka anak itu masuk surga. Ustaz Somad, apa hukumnya anak kecil yang mak bapaknya tak Islam, meninggal, masuk surga? Di mana bisa kami lihat itu Pak Ustaz? Halaman 213, Kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Wa inna maqtasara fil hadithi ala qismaini, dalam hadis ini disebutkan hanya dua golongan saja. Ma'annal aqsama arba'atun, padahal sebetulnya ada 4 golongan. Li zuhuri hikamil qismainil akharain, karena sesungguhnya hikmah dari dua bagian yang lain sudah terlihat dalam dua bagian ini. Man amila bi amali ahlil jannah awin nar, siapa yang melakukan perbuatan penghuni surga atau penghuni neraka, min awali umrihi ila akhirihi, dari awal umurnya hingga akhir umurnya. Kita cukupkan sampai di sini. Besok baru kita sambung. Besok kita akan sambung pembahasannya tentang bahagia dan sengsara. Itu judulnya besok. Bahagia dan sengsara. As-sa'adah wasyaqawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan. Pertama, Ibu Nur Qomariah. Nur cahaya, Qomariah bulan. Nur Qomariah cahaya bulan. Berarti lahirnya malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang istri mengangkat rahimnya untuk ber-KB?
atas persetujuan suami. KB. Saya KB Pak Ustadz, anaknya berapa? 10. Hah. Kenapa 10? Rupanya keluarga besar. KB ini terbagi dua, Bu Nur. Pertama namanya Tanzimun Nasal. Tanzimun Nasl, mengatur kehamilan. Yang kedua namanya Tahdid Nasl, membatasi kehamilan. Contoh membatasi kehamilan pada laki-laki adalah vasektomi. Vasektomi, diputus, habis itu dia tak bisa lagi. Ada lagunya itu, putus tak bisa disambung. Sedangkan pada perempuan itu namanya steril. Steril, diangkat rahim, tak bisa mengandung lagi. Yang mengatur kehamilan, diatur hamil 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali hamil. Gimana dek? 5 tahun sekali aja lah bang. Apa ini? Sesuai pilkada. Ini boleh, ini haram. Ini boleh apa dalilnya? Apa boleh mengatur kehamilannya? Apa dalilnya? Karena Nabi membolehkan azal. Azal. Apa azal itu Pak Ustadz? Seorang suami berhubungan dengan istrinya, dikeluarkannya sperma di luar kemaluan istrinya. Azal namanya. Ustadz menjelaskannya jangan vulgar begitulah. Kau carilah bahasa yang lebih lembut. Aku tak pandai. Itu namanya azal. Dalam hadis Nabi tak melarang. Waktu sahabat melakukan itu, Nabi diam. Kalau begitu diam berarti takrir. Diam tu tak marah Nabi. Seandainya Nabi marah pasti menjadi haram. Nah, itulah hikmahnya diamnya Nabi waktu sahabat melakukan azal itu. Ternyata setelah 14 abad baru orang tahu hikmahnya. Rupanya inilah boleh melakukan pengaturan ini. Nah. Tapi kalau ini ada kejadian di Mesir. Seorang polisi Mesir. Dia sudah mapan. Sudah punya rumah, apartemen, sudah punya mobil, sudah punya anak 2 orang. Kisahnya true story, kisah nyata. Lalu kemudian karena dia sudah menganggap mapan semua, akhirnya dia vasektomi. Setelah vasektomi tentu tak bisa punya anak lagi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? 2 anaknya itu meninggal. Stres. Akhirnya bertobat. Lalu dia menceritakan itu, menceritakan pengalaman hidupnya, dituliskan. Itulah saya baca. Oh, rupanya itulah bahayanya. Tak bisa lagi. Begitu juga dengan perempuan. Bang, anak kita kan sudah 2, bagus ya. Iya, rumah udah ada, mobil udah ada. Oke. Malang tak dapat ditolak. Bersin-bersin anak itu mati. Mati. Istri mau hamil lagi tak bisa. Menangislah ibu, bapak tuh senyum. Dia bisa berbini lagi. Hati-hati ibu yang udah steril. Aku bukan nakut-nakutin, enggak. Tapi, tenang dulu. Tapi ada yang boleh steril nih. Misalnya ibu-ibu yang sudah operasi sesar beberapa kali. Udah dibelah dah. Anak pertama lahir, belah. Udah itu lahir lagi, belah. Saya kan belah sini. Kata dokter nih tak bisa lagi bu. Ibu udah beberapa kali belah udah. Yang lama aja belum sembuh, mau buat belah lagi baru lagi. Jadi gimana caranya? Diangkatlah rahim. Steril. Tapi dokter tuh amanah. Atau ada penyakit. Atau di atas usia-usia yang resiko tinggi untuk melahirkan. Kata dokter, ini kalau ibu melahirkan umur segini resikonya mati.
Tanya suami, bang gimana bang? Apa kata dokter tuh? Kata dia kalau aku hamil lagi aku mati. Abang pilih mati atau aku angkat rahim? Aku mati aja lah. Gitu. Tak boleh pilih mati. Mesti dia pilih steril. Nah, makanya suami juga perlu tahu tentang ini. Jelas kan? Jelas. Begitu Bu Nur Komariah. Yang tak paham, ulang-ulang penjelasan saya. Tak juga paham, besok kirim pertanyaan lagi. Berikutnya Ibu Naila Putri. Ustadz, apa hukumnya melahirkan melalui operasi sesar sementara tak ada sebab? Tak membahayakan jika melahirkan normal? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu, hukum aslinya ibahah, boleh. Sampai dia haram kalau ada dalil. Yang tak boleh itu memaksakan kelahiran sebelum masanya. Anak ini kata dokter lahirnya nanti. Kapan lahirnya? Lahirnya nanti bulan Maret. Bulan Maret baru lahir. Dipaksa oleh ibu ini, dia tak jadi tidak mau anak itu dioperasi itu juga. Tolonglah Pak Dokter, operasi sekarang. Kata dokter, ini sebulan lagi baru lahir. Enggak, saya mau sekarang. Kenapa? Mau nyari tanggal 20 bulan 2 2020. Hanya nyari angka cantik. Nah, ini tak boleh. Kemudian yang kedua ada unsur tabzir di situ. Ada salah satu penelitian di Amerika, berapa duit yang terbuang percuma sia-sia padahal tak ada. Hukum aslinya ini kalau ada sebab yang membahayakan. Jadi saya baru tahunya itu adalah ketika dokter saya tanya, kata dokter, kalau sudah sakit 24 jam tak lahir-lahir anak, pilihannya ibu mati atau sesar. Baru boleh disesar. Hukumnya begitu. Tapi karena duit, nah ini lagi-lagi duit. Ada lagunya itu. Lagi duit. Oleh sebab itu maka kalau memang ibu-ibu yang sedang hamil, usahakanlah dulu. Usahakan dulu, udah tak sanggup lagi bang, kata dia. Nah, kata sesar katanya, baru sesar. Kalau masih sanggup, makanya orang-orang tua dulu tuh waktu hamil tuh jangan banyak tidur siang, jangan banyak makan nasi, jangan banyak makan daun ubi, supaya anak tuh jangan besar. Kalau anak tuh besar, ini kerja hamil akan tidur, menguap tidur, nangis tidur. Menengok iklan TV tidur. Akhirnya anak tuh besar dalam. Kalau udah besar, bisa dia keluar. Nah, makanya orang-orang tua dulu tuh, menantu-menantu tuh dilarang tidur. Asal tidur, semprot biji matanya. Karena kalau tidur siang, anak besar. Tapi ada pula jenis perempuan, walaupun dia tidak tidur melek, anak tuh tetap besar. Kenapa? Karena dia kena penyakit gula. Perempuan kalau dia kena penyakit gula, anak tuh besar dalam. Tahu juga Pak Ustadz nih. Dan pikir nih Ustadz ecek-ecek. Maka kata dokter, ini karena ibu ini kena gula, ini mesti disesar. Nah, tapi konsultasilah kepada dokter yang amanah. Dokternya suka pengajian, dokternya suka berkurban, dokternya suka berwakaf, dokternya baik, soleh. Nah, bukan dokter yang materialistik. Dokter-dokter tuh banyak masuk surga. Saya ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi di neraka banyak juga. 3, Ibu Amilah Tambunan. Ustadz, saat USG, dokter menyatakan janin memiliki kelainan. Dokter pun menyatakan kemungkinan anak lahir cacat. Apakah boleh digugurkan Pak Ustadz? Kata dokter, anak ini cacat. Ini kisah nyata nih jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama ceramah banyak jamaah yang curhat. Ustadz, ini anak ini sudah diponis oleh dokter cacat. Makanya kata dia harus digugurkan. Tapi saya membayangkan anak ini digugurkan, anakku buah hati belayan jiwa. Biarlah cacat ku jaga dia. Terus gimana Bu? Akhirnya saya jaga anak ini Pak Ustadz. Dan sekarang anak ini sudah hafal Quran. Hafal Quran.
Dokter yang mengatakan cacat tuh sampai sekarang entah bisa entah tidak baca Quran. Oleh sebab itu maka, tapi kalau kata dia resikonya mati, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ada seorang anak lahir, maaf beribu maaf, wajahnya memalukan keluarga. Begitu ditengok wajahnya malu, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan pintu asuhan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Anak ini jadi pemuda, menjadi motivator terkenal dari Amerika. Namanya saya lupa. Menjadi motivator, menjadi terkenal. Ada saja cara Allah Ta'ala untuk menegur manusia. Tapi memang manusia ini pelupa. Sudah ditegur dengan berbagai macam kisah ajaib-ajaib, diulangnya juga lagi perbuatan. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan makhluk Allah. Jangan pernah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai kau menyepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik aja tak boleh disepelekan, apalagi makhluk Allah yang baik. Tapi kalau resikonya mati, nah itu tak ada tawar-menawar. Dokternya amanah, orangnya ngaji, takut pada Allah, lalu dia katakan, ini bu resikonya mati. Itu enggak ada pilihan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi kalau hanya sekedar prediksi-prediksi, maka sesungguhnya ini adalah ajaran orang barat, itu dia tak bertuhan, ateis. Jadi bagi dia makhluk itu asal ini sampah aja nih, nanti mati. Sedangkan kita meyakini engkau tidak pernah memilih anak itu menjadi anakmu, dan anak itu tidak pernah memilih engkau menjadi ibunya. Nih hati-hati. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Allah menciptakan manusia dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, kemudian dikirim malaikat. Datang malaikat membawa roh, ditiupkan ke dalam rahim. Anak ini tidak pernah minta masuk ke dalam rahimmu, dan engkau pun tidak pernah minta supaya itu menjadi anakmu. Makanya, lalu siapa yang menyesuaikan ini masuk ke rahim ini masuk ke rahim ini? Allah. Makanya kalau orang kuat tauhidnya, ini kekuatan tauhid. Kalau kuat tauhidnya, tidak akan ada anak durhaka pada emaknya. Aku malu punya emak macam ini. Oh, itu bukan kau yang milih, itu pilihan Allah, itu hikmah dari Allah. Dan tidak pula ada seorang ibu akan membuang anaknya. Kenapa? Karena anak itu bukan dia yang milih. Berapa banyak orang minta punya anak, tak dapat anak. Tapi ada pula orang yang sudah diberikan anak, malah membuang anak. Masalahnya di mana? Tauhid, la ilaha illallahnya kurang kuat. Berikutnya Ibu Ferawati. Ustadz, di manakah bagusnya kita berkurban? Di tempat kerja kita atau daerah tempat tinggal kita? Saya kasih tahu wilayah kota, di Pekanbaru khususnya tempat tinggal saya. Ini yang di daerah kota ini jangan lagi berkurban di rumah komplek-komplek perumahan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Usah lagi kalian berkurban di situ. Tiap hari makan daging. Bahkan ada yang tak bisa makan daging lagi. Menengok daging kumat darah tinggi. Tak usah lagi kalian berkurban di situ. Kirimkan. Nah, ini Bu Ferawati ini pasti belum follow Instagram saya. Sudah diupdate tadi sore. Kenapa belum di follow juga? Ini ya saya bacakan. Sudah tadi sore diupdate. Itulah gunanya. Tak ada yang sia-sia dalam update saya ini. Bagi yang mau berkurban, silakan hubungi Pak Mahmud 0813 6595 0644. Pak Mahmud 0813 6595 0644. Nomor rekening pemesanan 820 11 6666. 820 11 6666. Cantik nomornya kan? Bank Riau Kepri cabang syariah Pekanbaru atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa
kode bank 119. Kode bank 119. Tambahkan angka 4 di akhir, nominal transfer. Contoh 2.500.000, di ujung tambahkan 004. Harga kurban 2,5 juta per orang. Nanti kurban Bapak Ibu, termasuk kurban Ibu Ferawati, akan dibawa ke suku Talang Mama, Melayu Tua, Kubu, dan masyarakat pinggiran kota yang tak pernah menengok daging. Kalaupun selama ini nengok daging, jauh, sayup-sayup, kecil, tipis, setipis keripik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.